Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji makalah yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah, wal maqalatu tsalitsatu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. Jadi makalah yang ketiga ini diriwayatkan dari sahabat Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau diberi gelar As-Siddiq dikarenakan beliau adalah satu-satunya orang yang tanpa ragu percaya dengan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man dakhalal qabra bila zatin, faka'annama rakibal bahra bila safinatin." Siapa yang masuk di alam kubur, artinya dia meninggal, kemudian dia dikuburkan di pemakamannya tanpa membawa bekal. Bekal yang dimaksudkan di sini adalah bukan bekal berupa uang, berupa harta benda, maupun bekal berupa makanan. Akan tetapi bekal yang dibawa adalah amal soleh. Siapapun yang masuk alam kubur tanpa membawa bekal, yaitu amal-amal soleh yang dilakukannya ketika di masa hidupnya, maka kata Abu Bakar, maka seakan-akan dia melewati lautan tanpa menggunakan perahu. Dapat kita bayangkan, kalau seseorang melewati lautan tanpa menggunakan perahu, apa yang terjadi? Maka fayaghriqu gharqan la khalasa lahu illa biman yunqidhuhu. Maka dia akan tenggelam di dasar lautan dan dia tidak akan terselamatkan kecuali kalau ada orang yang menyelamatkannya. Dapat kita bayangkan ketika misalkan kita melewati lautan tanpa menggunakan alat, perahu dan yang lainnya, maka tentu kita lama kelamaan pasti kita akan tenggelam dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali ketika ada orang yang menyelamatkan kita. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma limayyitin fi qabrihi illa kal ghariqil muwawwathi." Tidak ada seorang mayit di dalam kuburnya melainkan dia seperti orang yang tenggelam, yang minta pertolongan, yang minta agar diselamatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh nasihat ini adalah nasihat yang patut untuk kita jadikan pelajaran yang berharga ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup di dunia ini. Maka hidup yang kita nikmati di dunia ini sudah selayaknya untuk kita gunakan mencari bekal-bekal yang cukup untuk bekal kematian kita, untuk bekal ketika kita sudah masuk di alam kubur. Karena tidak ada bekal apapun yang bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur kecuali kalau kita membawa bekal amal-amal soleh yang kita lakukan ketika kita di dunia, ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ketika kita sudah di alam kubur baru merasakan, baru menyesali kenapa dia tidak membawa atau dia tidak mempersiapkan bekal-bekal amal soleh untuk dibawa di alam kuburnya. Jangan sampai kita termasuk yang diumpamakan oleh Rasulullah bagaikan orang yang tenggelam, yang meminta pertolongan, yang minta diselamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita ketika kita di alam kubur itu adalah
bekal-bekal amal soleh yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita kerjakan, sedekah yang kita tunaikan, zakat yang kita tunaikan, dan kebajikan-kebajikan yang lain yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa menyelamatkan kita, itulah yang bisa menyebabkan kita tidak termasuk yang diumpamakan oleh sahabat Abu Bakar, demikian juga yang diumpamakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing, sejauh mana hidup kita di dunia ini kita gunakan untuk semakin menambah amal-amal soleh kita demi kehidupan kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kajian sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.